2004-2005. Dan kota Semarang ini termasuk kota yang selalu terus berkembang. Dan yang luar biasa, kita hari ini punya peringkat baru untuk pasangan yang satu ini. Dan mereka ini mempunyai banyak cerita yang kita mau kulik sama-sama. Mau? Mau ya? Oke, saya tidak akan berlama-lama rekan-rekan. Saya akan panggilkan profil yang pertama. Oh, nggak usah profil-profil. Saya langsung panggil aja. Pasangan, ya. Pasangan Star Diamond dari Kota Semarang, Anton Sugiarto dan Devina. Kita saya langsung ke sana aja kali ya. Oke. Oh, saya salah ya. Oke, selamat pagi Pak Anton. Pagi Pak Johan. Iya, selamat pagi Bu Devina. Pagi Pak Johan. Iya. Oh ya, saya pengen tahu dulu. Ini dari orang segini banyak, ini fansnya mereka berdua. Yang fansnya mereka berdua, downline-nya, upline-nya. Oh, pantesan. Ini jaringannya mereka semua ya? Waduh, saya yakin ini. Mungkin bagi Anda, rekan-rekan mungkin dari Pak Anton sama Bu Devina yang baru, mungkin belum tahu kisahnya ya. Hari ini kita mau buka sama-sama, rekan-rekan kita mau belajar sama-sama karena menurut saya pasangan ini luar biasa. Yang pertama saya kenal itu yang pria dulu. Ya, karena yang pria ini teman seperjuangan. Ya, kalau boleh tahu Pak Anton, join di HDI tahun berapa? Saya join di HDI itu 15 Juni 2001. Pas masih kuliah semester 4 naik ke semester 5 ya. Oh, kuliah semester 4 Iya, naik semester 5. Harusnya ada bukti print out pas pertama kali dapat bonus pertama kali saya harusnya ada slide-nya. Nah, teman-teman kalau ada slide-nya mungkin boleh ditampilkan. Ya, jadi Pak Anton ini join malah masih kuliah ya? Pas masih kuliah semester 4 ya semester 4 mau ke semester 5 ya, Juni. Oh, ini menarik loh rekan-rekan. Di sini siapa yang baru semester 4? Lambaikan tangan. Nah, itu anaknya semester 4 kalau yang itu. Ya, hari ini terjadi pergeseran teman-teman ya. Hari ini itu rasanya kalau kita ngomong enterpriser HDI itu yang muda-muda jarang ya. Betul, iya. Padahal dulu zaman kita dulu mahasiswa semua gitu ya. Betul. Zaman dulu sampai yang terjadi, memang dulu orang mikir, oh anak mahasiswa itu kan anak-anak kaya ayam gitu ya. Pas join awal gitu ya, wah semangat minta ampun. Tapi begitu kena UAS, UTS hilang gitu ya. Banyak anak-anak kaya ayam gitu. Tapi ini membuktikan rekan yang luar biasa ya. Jadi dari mahasiswa merintis ya, bahkan pernah kerja dengan orang lain lah, atau ya, setelah lulus? Saya nggak pernah kerja. Jadi memang pertama kali saya berpikirannya kalau kita kuliah di luar negeri kan enak bisa part time gitu ya, gampang. Pakai kartunya mahasiswa mereka bisa part time. Kalau di Indonesia zaman dulu kan susah. Nggak tahu sampai sekarang juga susah gitu ya. Pakai kartu mahasiswa untuk part time kan susah. Betul. Nah, jadi saya berpikiran untuk kita tuh dapat pengalaman kerja itu di mana ya? Nah, mungkin kok Tuhan tunjukkan dari bisnis ini gitu ya. Jadi makanya kan saya bisa sambil kuliah, sambil coba kerja dan berbisnis. Sebetulnya gitu. Dan yang saya dengar rekan-rekan semuanya, Pak Anton ini jaringannya sangat besar. Bahkan pada waktu itu belum menikah pun jaringannya sudah besar pada waktu itu ya. Iya, amin. Ya. Nah, yang menarik rekan-rekan, setelah itu ketemulah sang bidadari satu ini. Ya. Jadi mereka menikah dan Bu Devina boleh cerita nggak backgroundnya sebelum di HDI apa Bu Devina? Tuh, mati. Sebetulnya kalau saya pribadi 2006 itu sudah pernah join HDI Pak Johan. Oh, dulu pernah join di HDI? Pernah, 2006 itu pernah join HDI. Cuman kan karena masih kuliah ya. Nah, kalau saya kebalikan, kalau Pak Anton kan sudah mulai berpikir, tapi kalau saya dulu kepengennya happy-happy.
cuman pengen cari teman aja. Oh, Ya, jadi nambah teman. yang satunya kuliah jalan hadir serius, ya kan? Tapi yang satunya happy-happy, Ya. gitu ya. Nah, tapi mentor-mentor saya itu sekarang sudah pada aktif semua. Oke. Gitu. Jadi ya itu yang membuat saya juga akhirnya berhenti juga dari HDI. Gitu. Ya, sering sih Bapak Ibu. Jadi ini menarik ya rekan-rekan. Kenapa sih kita tuh penting, kita tuh ikut training dan menambah pengetahuan? Karena seringkali rekan-rekan, banyak orang tuh tidak paham seberapa hebatnya bisnis HDI. Sehingga mereka ikut tuh ya ikut-ikutan, berhentinya juga ikut-ikutan. Jadi begitu apanya hilang, langsung ikut hilang, gitu ya. Betul. Nah, tapi terus Terus karena berhenti 2009 saya mulai mau cari pengalaman kerja dan juga pengen cari relasi. Jadi 2009 itu pertama kali saya masuk ke perbankan. Oke, jadi join HDI ya pada waktu itu ya just for fun, ada Ya. teman, tapi sambil merintis karir di dunia perbankan. Betul. Jadi Dari usia berapa itu? itu saya masih skripsi Pak, saya udah diterima di perbankan waktu itu. Kurang lebih usia skripsi itu Usia- berarti berapa? 20-an kali ya? Iya 20-an, 20 tahun. iya sekitar 20. Dan saya dengar di perbankan ini karirnya juga wow. Boleh diceritakan nggak? Terakhir itu mungkin diceritakan dari perbankan usia 20 tahun terus lalu bagaimana? Sebetulnya awalnya saya merintis dari marketing dulu. Oh, dari Jadi marketing saya dulu. saya merintis dari marketing dulu sampai terakhir kemarin sebelum resign saya pegang posisi sebagai brand manager. Kasih plus dulu rekan-rekan, branch manager dulu. Soalnya saya tuh khawatir teman-teman. Banyak orang di luar sana tuh ngomong gini, oh ini mungkin pengangguran kali, makanya terus full time di HD gitu. Banyak orang tuh ngomong gitu soalnya. Ternyata branch manager ya. Ya. Dan saya dengar-dengar pada waktu pertama kali menjadi branch manager pun di usianya juga masih sangat muda. Usia berapa itu? 30-an. Usia 30-an sudah masuk ke branch manager. Nah ini menarik rekan-rekan. Saya tahu, kalau yang di sini nggak ada ya, pengen kayak Bu Devina dulu. Orang di luar sana kepingin ya, usia muda 30-an branch manager itu gajinya pasti puluhan juta. Ya kan? Pasti kepingin ya. Nah, tapi kok terus dengar-dengar terakhir kok malah full time tuh? Kalau boleh tahu ada apa ya? Jadi sebetulnya kan saya itu tidak terlalu percaya dengan yang namanya bisnis HDI bisa memberikan passive income. Padahal suaminya di bisnis HDI. Ya, saya gini Pak Johan, kalau masalah kita bicara tentang income, ya, kalau kita kerja, itu kita mau mencapai income berapapun sebetulnya bisa, ya. Oke. Tapi yang saya lihat itu yang tidak bisa itu adalah passive income. Oke. Karena kalau yang namanya, ini nggak tahu ya, kalau pola pikir saya, yang namanya orang mau passive income itu nggak mungkin terjadi. Orang mau dapat income ya harus kerja. Kebetulan saya pribadi itu melihat dari banyaknya customer yang saya handle. Kayak apa itu? Nah, saya ini kebetulan pegang handle itu untuk nasabah-nasabah prime yang penempatannya itu miliaran, bukan puluhan atau ratusan biasa enggak, tapi miliaran. Yang oke. Betul. Nah, di situ saya melihat faktanya bahwa mereka itu setiap sering sharing ya sama saya, sering ngobrol, kan kayak udah keluarga gitu. Saya sering tanya, atau Su kok nggak liburan gitu kan? Karena maksudnya uangnya udah banyak. Ya, uangnya kan udah banyak. Orang bisa penempatan miliaran kan, ya pasti kan bisa lah liburan. Dia bilang, uang sih ada, liburan kan bisa. Tapi, lah terus kerjaanku yang handle siapa? Saya nggak punya orang yang bisa dipercaya, gitu. Jadi ya akhirnya mau nggak mau mereka benar-benar nggak bisa meninggalkan liburan itu kalau perusahaannya masih aktif kerja.
Nah, mereka benar-benar bisa kalau ya memang standarnya lagi tutup, lagi libur semua, karyawannya libur, itu mereka baru bisa liburan. Gitu. Makanya saya melihat apalagi bisnis multi level. Apalagi bisnis multi Mana level bisa memberikan passive income. Gitu. Oke, tapi dengar-dengar nggak gitu juga, langsung saya tembak suaminya. Ya kan? Ini mungkin agak jahil ya, ngomongnya passive income. Dengar-dengar kalau dari suaminya, sebetulnya istrinya ini diajak jalan HD pun nggak mau. Betul begitu, Pak? Iya, jadi betul. Jadi gitu. Ceritanya ini saya bukan mau mencuci pertengahan rumah tangga ya. Oke, Tapi jadi saya pengen sekali teman-teman. Ya karena menarik ya, karena ternyata meskipun Bu Devina ini di sebuah perbankan dan karirnya sangat bagus, Pak Anton juga punya impian sebetulnya. Nah, boleh diceritakan nggak Pak? Sebetulnya ngajak kok sampai nggak mau itu gimana ceritanya Pak? iya, jadi sebetulnya kan Devina ini kan dulunya sudah pernah join, terus pernah berhenti. Nah, terus habis itu kan setelah sekian lama kita udah married ya. Nah, kalau kita married kan kita pasti pingin jalan bareng-bareng, betul kan? Kerja bareng-bareng lebih enak kan? Lebih enak gitu kan ya. Nah, jadi saya pingin sebetulnya ngajak dia itu untuk jalankan ini bareng-bareng. Cuma saya itu sejak married, saya tuh sudah ngajak dia untuk ayo coba jalankan bisnis adik juga. Kembali lagi gitu ya? Iya, sambil jalankan, apalagi dia sudah punya posisi kan sebetulnya lebih enak, betul ya? Nah, tetapi susahnya minta ampun Bapak Ibu. Jadi ngajak dia itu untuk jalankan nggak mau, cuma untuk cerita produk oke gitu ya. Tapi untuk jalankan bisnisnya ini susah banget. Walaupun sudah tidur seranjang gitu ya. Nah, ini susah banget tetap. Itu mungkin ngajarnya presentasinya ambil bisi-bisi gitu ya. Oke. Kalau boleh tahu kenapa sih kok Pak Anton kepingin full time, kepingin Bu Devina ini juga full time di HDI? Ada nggak yang ada pengalaman yang semakin semakin kepingin banget ngajak pasangannya ini untuk full time? Oke, jadi gini, saya sebetulnya awalnya mendukung istri saya itu untuk dia kerja, punya karir, saya mendukung gitu ya. Tapi kok terakhir pada saat dia sudah punya posisi gitu ya, pulang biasanya jam 5, jam 6 sudah pulang. Nah, tapi pas punya posisi kadang jam 9, setengah 10 baru pulang. Nah, tamat malam ya? Sampai malam gitu kan, kadang diajak meeting gitu kan. Nah, iya. Sebetulnya pada saat itu saya nggak ada masalah. Jadi dia pulang malam masih nggak masalah? Nggak ada masalah sebetulnya. Dia pulang malam nggak ada masalah. Walaupun dulu saya pernah tanya sama dia gitu ya, ini kok sering pulang malam terus gitu ya. Saya tanya, kamu tuh sebetulnya married sama saya apa married sama bosmu gitu ya? Lah kok maksudnya lebih banyak sama bosnya daripada sama saya? Nah, terus ditambah lagi begini Pak Jodan. Masalah pulang malam sebetulnya nggak ada masalah. Cuma yang saya itu paling nggak senengnya adalah pulang kerja gitu ya. Mungkin mereka tuh suntuk, mungkin ada kerjaan, ada masalah di tempat kerjaan gitu ya. Tapi yang kena imbasnya siapa? Pas pulang ke rumah, yang kena imbasnya ya kita yang di rumah gitu ya. Padahal kita urusan bank itu nggak ngerti gitu. Tapi kena emosi mungkin ya. Jadi ngamuk semua. Nah itu yang saya mikirnya, ini kayaknya sudah nggak oke nih ya, suasananya gitu ya, nggak bagus. Makanya saya pikir daripada nanti istri saya cepat tua gitu kan ya, saya cepat full time aja. Iya. Tapi akhirnya kita tahu ya, problemnya kenapa Bu Devina nggak mau ya, karena sebenarnya Bu Devina masih nggak percaya aja sama bisnis HD gitu ya. Iya. Ini menarik rekan-rekan. Jadi bagi Anda mungkin yang hari ini masih jalan, yang pasangan yang satunya jalan HD, yang satunya enggak, jangan emosi dulu, ya kan? Karena percayalah rekan-rekan, kalau mereka berdua tuh tahu bahwa bisnis ini bagus, pasti ya dua-duanya jalan, ya kan? Jadi saya yakin pada waktu itu diskusinya nggak kayak gini. Betul kan ya? Iya. Kalau diskusinya begini, saya yakin selesai. Ya. Tapi saya yakin diskusi di rumah nggak kayak gini, ya kan? Kadang-kadang mungkin dengan penuh emosi atau apapun. Tapi di sini saya ingin sharing pada Anda semua. Percayalah, pada waktu ada orang yang melarang menjalankan bisnis HDI, itu berarti mereka tuh belum paham, rekan-rekan. Nah, sekarang saya tanya,
Terus kok bisa tahu-tahu Bu Devina yang awalnya pokoknya tidak percaya, tidak mau ya kan. Terus kok akhirnya jadi terbuka. Kalau boleh tahu ada apa ini? Ya, sebetulnya memang balik lagi ya. Jadi suami itu memang sudah ngajak, itu Ya. berulang kali Pak John. Ya. Bahkan dia tuh sampai pernah bilang ke saya, kamu tuh mau saya dapat income berapa? Oh Dan gitu kamu ya. mau resign? Oke. Terus? Saya iseng aja. Yaudah nanti kalau kamu bisa mencapai 50 juta, saya resign deh. Gitu. Oh gitu. Ya. Nah, terus Tercapai. tercapai 50 juta. Tercapai. Oke, terus? Tapi saya alasan ya, dan inilah pokoknya saya cari alasan yang intinya gimana caranya saya itu bisa terbebas untuk tidak menjalankan HDI. Karena balik lagi saya belum melihat yang namanya passive income, gitu loh Pak John. Ya, terus dia tanya lagi, kamu mau resign kalau aku dapat berapa? 50 masih belum mau ya? Belum. Naik ke tawaran Ya. berarti. Ya udah, kalau kamu bisa mencapai 100 juta, aku resign. Oke. Dan tercapailah. Tapi Terus balik resign? lagi, enggak. Oh enggak. Nah ini yang buat kesel ya kayak gini Pak. Dapat 50 juta udah dikejar tercapai dan resign gitu ya. Ya. Dapat 100 juta per bulan. Ternyata ngeles lagi gitu ya. Ya karena gini Pak Johan, saya pun di sisi saya nggak rela meninggalkan pekerjaan saya yang sudah saya rintis, di mana gaji bukan kecil yang saya dapatkan. Saya dapat fasilitas mobil, sopir, tunjangan kesehatan, tunjangan makan, tunjangan transportasi, terus dana pensiun dan semuanya saya dapat semua fasilitas. Dan kalau bicara trip, saya juga dapat trip gitu loh. Nah, kalau saya melepaskan itu dan diambil orang, ya kan? Emang untuk gitu ya? mencapai ini itu tuh nggak mudah, ya kan? Apalagi dengan di usia saya itu banyak banget orang yang mengincar jabatan itu, mengincar fasilitas itu semua. Nah, terus terang ya saya nggak rela gitu loh. Jadi ya Apalagi itu saya kerintis dari muda ya, dari Betul. 20 tahun ya kan, kerintis dari bawah. betul. Nah, Paham, makanya saya paham. bicara sama suami saya, bentar, belum bisa. Belum bisa. Soalnya customer ini banyak yang nggak mau saya resign gitu kan. Ya balik lagi tekan terus gitu loh. Maksudnya kamu tuh kok lebih beratin bosmu lah, customer apa ya, kayak seperti itu. Nah, Makanya terus ini teman-teman udah menantikan, terus apa ya? 100 juta, Bapak Ibu 100 juta per bulan tuh kecil apa besar? Masih untung loh suaminya nggak diambil orang lain. bergurau. Ya terus apa? Terus kok sampai akhirnya hari ini semua orang tahu bahwa Bu Devina ini hari ini sudah full time di HD. Jadi branch manajernya tuh ada gelar depannya X gitu ya. X branch manager ya kan. bukan ex mantan ya Pak. Ada apa ini? Sampai di satu titik ya terus terang ini apa ya Pak, kalau saya mengingat tragedi ini tuh pahit buat saya. Juli 2021 kita sekeluarga semua kena COVID, dan itu yang varian Delta. Mungkin Bapak Ibu semua juga tahu ya betapa mengerikannya ya pada saat itu. Tapi dulu saya berpikirnya kalau masih muda nggak mungkin lah, Ya, aman. kuat lah ya. Itu pikiran saya. Waktu itu memang saya bicara sama suami saya. Kebetulan yang kena kan saya dulu, yang positif saya dulu. Terus suami juga sempat bilang kalau kayak gini aja sih ya nggak begitu menyeramkan ya, maksudnya ya kayak batuk pilek biasa gitu kan. Sampai akhirnya tanggal 1 Juli 2021 suami saya kritis. Ya, kok bisa? Loh yang kena. Jadi Bentar, ceritanya jangan lompat-lompat loh. Ini Iya. bingung semua loh. Yang kena kan Bu Devina. betul, yang kena Nah kok yang saya. kritis kok suaminya? Nah, pada saat itu akhirnya nular. Oh, Ya, nular. nular. Oke. Kebetulan
suami akhirnya juga ikut positif. Itu terus dia kritis karena saturasinya waktu itu di bawah sekitar 84. Iya. Ya. Oke. Jadi saya sebetulnya itu awalnya negatif. Jadi saya nemani istri saya isolasi awalnya negatif. Tapi terus karena istri saya sempat suntik booster vitamin C. Nah, saya kan ada masalah sama lambung, sama mama. Nah, itu saya disuntik, saya langsung drop. Baru setelah itu saya kena positif, ketularan positif. Jadi pada saat saya nemani dia isolasi itu kita menjual propoelit, menjual pollen, madu semua kita banyakin. Dan puji Tuhannya itu masih negatif sebetulnya. Tapi karena suatu kejadian ada suntik yang booster vitamin C, vitamin E, saya ada masalah lambung, saya langsung drop. Dan Nggak cocok ya rasanya ya? Kenapa? Nggak cocok sama vitamin C-nya itu ya? Ternyata bukan nggak cocok. Oh, apa Setelah konsultasi sama dokter Ivan itu, kalau memang ada masalah lambung katanya nggak boleh sembarangan untuk suntik vitamin C yang langsung masuk ke dada. Karena langsung bereaksi. Pengetahuan teman-teman, jika Anda ada masalah lambung, jangan sembarangan suntik vitamin C. Ya. Malah drop ya Pak ya? Malah pada saat itu kan drop. Jadi saya sebetulnya isolasi di tempat lain, dia positif, saya negatif, saya disuruh pulang temani orang rumah. Nah, ternyata orang rumah tapi belum di PCR. Nah, setelah di PCR ternyata orang rumah positif semua. Lah saya pas disuntik drop ya akhirnya ketularan. Ceritanya Oke. begitu. Terus akhirnya saya pada saat saya bawa ke rumah sakit itu terus terang saya nggak bisa berkomunikasi. yang bawa ke rumah sakit siapa? Saya. Oke. Terus tapi kan karena meskipun saya positif, tapi pada saat itu di rumah sakit itu nggak boleh, keluarga tetap tidak boleh ada di sana. Jadi Pak Anton itu benar-benar sendirian isolasi dan karena keadaannya kritis sehingga kan nggak bisa berkomunikasi sama sekali Pak Johan. Ya. Nah waktu itu dokter kan bilang ke saya, Bu, ini kalau boleh dibilang skala 1 sampai 5, Bapak itu udah posisi di skala 5. Dengan skala 1 sampai 5? 5 itu paling kritis. 5 itu paling kritis. Ya, Oke. karena waktu itu beliau pakai 2 oksigen. Jadi dari hidung maupun dari yang masker ya. Ya. Nah, dokter bilang kalau dengan usia beliau yang seperti ini tidak ada perubahan, maaf ya Bu, kemungkinan kita akan bawa ke ICU. Nah pada saat itu saya ketakutan Pak Johan, karena terus terang selama ini income saya itu saya hanya untuk tabung untuk pribadi saya. Tapi semua kebutuhan, baik dari kebutuhan anak-anak, kebutuhan orang tua saya, kebutuhan mertua saya, semua yang mengcover itu dari income beliau di HDI. Jadi kasarnya sebetulnya income-nya itu besar di HDI sebetulnya ya, daripada branch manajernya gitu ya? Iya, Oke. jauh. Nah, saya berpikir kalau sampai suami saya nggak ada, siapa yang bisa membiayai kehidupan keluarga? Ya, yang tersisa itu tadi ya. Karena income saya nggak mungkin cukup untuk mengcover anak-anak, orang tua maupun mertua saya. Jadi saya takut banget Pak Johan, apalagi saya nggak bisa komunikasi sama beliau, saya nggak ngerti keadaan beliau di rumah sakit itu seperti apa. Jadi kita cuma dapat, keluarga itu cuma dapat histori aja. Pak Anton nggak sadar atau gimana Bu nggak bisa komunikasi? Enggak, saya pada saat itu sebetulnya sadar. Cuma saya awalnya nggak tahu kalau itu dibawain handphone, dibawain produk HD itu saya nggak tahu. Jadi dibawain apa aja tuh nggak tahu. Jadi betul-betul selama di rumah sakit itu lost kontak, hanya dokter yang memberitahu dan tahu-tahu diberitakan kritis. Ya, jadi karena di sana pun kita di rumah sakit kan, saya disuruh tiduran terus. Saya mau duduk ini nggak boleh, takut sesat. Oke. Mau ada telepon pun nggak boleh sebetulnya, karena takut kalau ngomong sebentar 5 menit itu ngos-ngosan. Jadi memang nggak boleh ada apa-apa. Jadi saya cuma kerjanya tidur terus di situ. Terus gimana Bu David? Apa yang
terjadi saat ini? Nah itu ketakutan saya itu kan gini Pak Juan, saya itu juga nggak pernah selama ini ya ada timbul penyesalan dalam artian saya dulu nggak dengerin dia ya, maksudnya paling nggak kalau saya tahu, saya kenal rekan-rekannya beliau, saya mungkin berkomunikasi lebih mudah, ya kan? Saya ini nggak ngerti apa-apa tentang bisnis ini, meskipun dulu saya pernah join, tapi kan tidak sedetail saya tahunya di dalamnya itu seperti apa tuh saya nggak ngerti. Oke, jadi gini kan, jadi pada waktu itu karena kalutnya Bu Devina, ya kan, dia sadar bahwa sebetulnya selama ini kehidupannya itu ditopang sebagian besar dari bisnis HD kan. Dan pada waktu karena dia nggak percaya dengan passive income, makanya dia berpikir, wah kalau sampai suami saya nggak ada, gimana nih? Saya nggak pernah ngikut dulu, saya nggak pernah mau belajar, ya kan? Jadi itu yang jadi ketakutan saat itu ya. Iya, iya. Jadi terus gimana HDI-nya? Iya. Iya kan. Sementara mau nggak mau, akhirnya karena suami nggak bisa komunikasi, beberapa orang itu entah konsumen, entah rekan kerja, itu banyak yang akhirnya kontak. Kebetulan kan ada juga yang ada yang saya kenal. Akhirnya beberapa kontak, tapi saya juga bingung mau menjelaskannya gimana. Saya kan nggak paham, training-trainingnya juga apa kan saya nggak ngerti. Pada saat itu saya ingat ada yang tanya bisnis plan juga, padahal beliau masternya. Lah tanya ke saya nggak ngerti gitu loh. Jadi predikat istri master bisnis plan itu nggak ada ya? Yang master suaminya. Makanya dari situ saya sempat, ya ampun Tuhan, kenapa kok dulu saya nggak mendengarkan suami saya gitu loh. Minimal kalau saya tahu, saya bisa melanjutkan. Kalau enggak ini terus gimana? Ya, karena mau nggak mau akhirnya saya handle pekerjaan suami itu yang membuat saya kaget Pak Juan. Suami itu baru dinyatakan sembuh itu negatif itu pada saat tanggal 23 Juli. Jadi hampir 1 bulan tuh beliau di rumah sakit. Masuk rumah sakitnya tanggal 1. Oh, pas tanggal 1. Dari tanggal 1 saya sebetulnya masuk sore, tanggal 1 masuk sore tapi ditolak sebetulnya. Ditolak karena full. Ya. Mas saya bilang ini jadi kita ditolak, ini udah antrian ke-12. Jadi lebih baik pindah ke rumah sakit lain aja. Gitu kan. Cuma saya tetap ngotot, saya pingin di rumah sakit aja, saya bilang antrian ke-13 aja. Nah, tapi ternyata baru masuk dapat kamarnya itu tanggal 2 Juli itu. Tapi officially kalau kita bicara tentang usaha, berarti dari tanggal 1 sudah nggak kerja kan? Udah. Betul kan? Sebetulnya, tanggal 1 udah terkapar kan itu? Iya. Tanggal 1 sudah. Berapa ya? Positif itu sekitar 20 Juninan Pak. Yeah. Jadi Juni itu sebetulnya udah nggak Juni akhir itu sudah nggak kerja sebetulnya. Udah nggak. Kerja sambil klienan, jadi tutup pondok sambil tiduran tapi. Sudah. Oke. Ini ya lemes ya udahan ya. Jadi dari pertengahan Juni itu sebetulnya sudah bisa dikatakan kerja sudah nggak konsentrasi. Ya, betul. Ya kan? Terus tanggal 1 sudah betul-betul nggak kerja karena masuk rumah sakit. Ya. Apalagi nggak bisa dikontak. Ya. Apa yang terjadi di tanggal 23 pada saat beliau udah negatif, sudah bisa berkomunikasi, beliau bilang, kamu sudah buka HDI-an belum? Gitu. Oh gitu ya? Saya dulu nggak ngerti Pak Juan, buka HDI-an aja kayak apa tuh saya nggak ngerti. Jadi saya cuma dikasih user sama password, tapi ya saya mikir orang saya nggak ngerjain ngapain saya buka gitu loh. Nah akhirnya tanggal 23 saya dikasih lihat beliau, coba kamu lihat, ya. Nah pada saat itu gambarnya, saya nggak kelihatan. Ya. Ada ya, oke. Nah itu yang membuat saya akhirnya kaget Pak Juan, kok bisa ya? Orang nggak kerja, 1 bulan loh nggak kerja, itu omset nggak turun, bahkan malah dianugerahkan sama Tuhan naik berkali-kali lipat. Dan ini yang membuat saya benar-benar terkejut ya Pak Juan. Bisnis multi level ternyata bisa ya memberikan passive income.
Padahal kalau di mindset saya kan kalau orang nggak kerja nggak mungkin dapat income. Bayangan saya juga sebulan kemarin itu juga nggak mungkin nggak ada income gitu loh. Jadi ya saya cuma sudah siap-siap mengandalkan gaji saya untuk saya pakai untuk kebutuhan. Tapi ternyata pada saat saya melihat ini saya ya amazing Pak. 1 bulan rekan-rekan, ya betul-betul nggak kerja, bukan nggak mau kerja loh rekan-rekan. Sekali lagi ya, karena memang musibah ya, jadi betul-betul nggak tersentuh ya, justru malah omsetnya naik sampai 20M. Luar biasa bisa dikasih plus rekan-rekan. Jadi lewat kejadian ini yang membuat akhirnya Bu Devina mulai, ini sudah terbuka apa masih ngelirik? Ya karena Tuhan menjawab ya, meskipun sempat bergurau ya, yang pengen tahu jawaban tentang passive income itu kamu, tapi yang dikasih sakit kritis saya. Iya. Gitu. Karena udah terjawab, akhirnya saya bilang sama beliau, saya putuskan untuk resign. Saat itu juga di bulan itu saya langsung mengajukan surat resign ke perusahaan karena saya berpikir mau saya usia 55 tahun pada saat saya pensiun pun saya nanti pada akhirnya kan juga berhenti dari bekerja. Nah, daripada saya membuang waktu saya untuk membesarkan income orang lain, kenapa nggak saya mulai untuk bersama suami membangun bisnis kita sendiri. Jadi itu langsung full time ya. Wow. Jadi sedikit cerita ya, ini proses full time-nya sebenarnya saya minta pas saya masih di rumah sakit. Jadi saya masih di rumah Suaminya sakit. yo maksa ya. Masih terkapar loh, masih nodong full time istrinya. Loh, tapi kan pas ini kan sudah 23 kan kita sudah sembuh. Oh iya. Apalagi lihat omset 20M kan langsung sembuh ya pastinya. Nah, cuma kan saya mikir, wah ini mumpung maksudnya ada momen gitu kan ya, ada momen. Dulu mungkin saya pas minta income 50 juta, income 100 juta, dia iya kan, tapi kan nggak full time. Nah, mungkin minta kalau pas masih di rumah sakit mungkin nggak berani nolak gitu ya. Jadi makanya saya minta pas di rumah sakit saya bilang, kamu mulai aja, kamu minta resign aja. Karena saya nggak mau, maksudnya gini, saya cuma mikirnya, karena pandemi ini kan sampai kapan kita nggak tahu. Nah kalau dia kerjaannya pada saat itu banyak ketemu orang lain, yang lain bom, kadang di tempatnya dia kerja dia masih harus masuk kerja karena omsetnya turun. Nah itu yang saya mikir, ini situasi lagi genting-gentingnya, yang lain bom, dia masih disuruh masuk kerja. Dan Malah dipaksa masuk ya. Ya karena memang ada aturan bahwa pimpinannya nggak boleh nggak masuk, anak buahnya nggak apa-apa di rumah work from home, tapi untuk pimpinannya nggak boleh. Dan yang menarik, bisnis HD meskipun posisinya pimpinan tetap work from home ya. Nah makanya ini salah satunya karena saya mikirnya saya takut, maksudnya nanti kalau kejadian seperti ini itu menimpa keluarga saya yang lain juga gitu loh. Karena ini kan saya nggak mau gitu kan, makanya saya suruh dia untuk ayo cepat full time gitu. Iya, ini menarik nih ya rekan-rekan. Ya, rekan-rekan dari sini kita bisa banyak belajar rekan-rekan. Sekali lagi, saya dari sering ya, saya ketemu dengan para leader-leader di HDI, bahkan yang mereka punya background pekerjaan yang sangat bagus. Dan saya selalu garis bawahi berkali-kali rekan-rekan. Kalau untuk hanya menghasilkan uang, untuk mencari uang, saya yakin kok di luar sana banyak. Betul gitu ya Pak Tan ya, Bu Devina? Di luar sana banyak. Menghasilkan puluhan juta, banyak. Bahkan nasabah prioritasnya juga sampai punya uang miliar, banyak. Tapi kalau kita perhatian rekan-rekan dari mereka berdua sharing, ada satu hal yang menarik. Seringkali kalau di konvensional, posisi semakin tinggi, stresnya itu makin tinggi. Betul ya? Tapi kalau kita melihat leader-leader di HDI, posisi makin tinggi kok ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat yang baby face yang mana, atau dua-dua baby face ya. Iya, jadi justru kita rekan-rekan di bisnis ini yang menarik adalah
pada saat kita punya income besar, artinya network kita itu betul-betul sudah siap. Kita ini punya banyak pemimpin-pemimpin yang ada di tim kita, sehingga pekerjaannya itu sebetulnya terbagi, ya kan? Tapi seringkali di dunia konvensional, tanpa disadari, kenapa kok pimpinan itu gajinya sangat besar? Karena sebetulnya resikonya ada di tangan beliau semuanya, betul gitu ya Bu ya? Makanya gajinya besar ya, tapi ada apa-apa pokoknya dicari. Iya, ya kan? Tapi kalau di bisnis hadir rekan-rekan, kita ini betul-betul semuanya tuh terspread karena pemimpinnya banyak, ya kan? Itulah kenapa kita peringkat juga makin tinggi, ya bukan berarti kita nggak kerja, ya kita tetap sampai hari ini kita juga support ke rekan-rekan kita, akan tetapi kita nggak sampai stres yang sampai bagaimana. Pak Anton mengalami itu nggak Pak? Saya tuh merasa makin tinggi, kalau saya ngeliat loh Pak, kalau saya makin tinggi itu ya nggak makin stres, justru stresnya pada waktu di bawah tuh stres itu. Iya, jadi makanya malah sempat kayak Johan ini, Pak Johan baru kan cerita ini, saya sempat pada saat pandemi itu kan banyak orang yang bilang bisnis lagi turun, ekonomi lagi turun, semua lagi susah gitu ya. Tapi yang membuat saya bingung itu pada saat itu kok kita di HDI kok tidak yang sampai separah-parah banyak orang bilang gitu. Sampai saya itu bingung, memangnya dirasakan orang itu ekonomi turun itu kayak apa sih gitu ya. Karena kita di HDI sendiri, kita bisnis mungkin nggak terlalu yang turun, tapi malah mungkin naik ya Pak Johan ya. Betul. Jujur saya mikir ini orang-orang cuma alasan atau realnya bener-bener ekonomi lagi turun. Saya sempat pikiran seperti itu, tapi ternyata ya memang ya luar biasanya bisnis HDI ya Bapak Ibu ya. Karena kita pakai network, kita pakai jaringan, ada passive income. Ini yang membuat sebetulnya berbeda dengan bisnis atau pekerjaan lainnya. Dan sekali lagi yang luar biasa adalah kita disupport oleh perusahaan yang sangat luar biasa, rekan-rekan. Ya, bayangkan, mungkin teman-teman masih nggak kebayang, loh, memangnya kayak apa sih supportnya dari perusahaan HDI ini? Kita pada waktu pertama kali PPKM ya, bulan Maret itu, semua orang termasuk kita pun mengalami kebingungan karena kita terbiasa ketemu seperti ini. Betul, kita nggak boleh keluar rumah pertama kali, jujur, kita pun bingung, betul ya Pak ya? Akan tetapi yang luar biasa rekan-rekan, support dari company itu adalah membangun jaringan online, sehingga akhirnya bisnis yang kita jalankan hanya dalam waktu sekejap itu bisa shifting ke online, betul ya Pak ya? Jadi seluruh center di seluruh Indonesia itu sudah terkoneksi rekan-rekan. Saya yakin bahwa apa yang dilakukan HDI, jadi ceritanya gini rekan-rekan, HDI itu sudah memulai membangun koneksinya itu sejak dari 2 tahun sebelumnya. Ya. Makanya pada waktu itu terjadi, langsung kita pindah shifting ke online, dan yang luar biasa kita malah terbang tinggi pada waktu itu. Jadi sekali lagi berikan aplaus rekan-rekan untuk perusahaan juga yang support kita. Anda bisa bayangkan rekan-rekan, Anda membangun jaringan ya, network ya, online. Center ada sekitar 100 lebih ya, center di Indonesia ini, dan itu terkoneksi. Itu butuh invest berapa M? Betul ya? Nah, kita sebagai member kan kita nggak perlu invest Pak ya, kita tinggal pakai. Ini yang luar biasa rekan-rekan. Nah, mungkin karena terbatasnya waktu rekan-rekan, nanti setelah acara ini buat teman-teman yang mau ya, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi setelah ini dengan para pembicara ya. Ini karena terbatasnya waktu kita di sini, mungkin ada yang mau disampaikan nggak dari Bu Devina dulu atau Pak Anton dulu? Pesan dari saya, galilah sumurmu sebelum kehausan. Intinya adalah kita itu tidak pernah tahu masa yang akan datang itu seperti apa. Kalau itu positif, it's okay, kita happy. Tapi kalau sesuatu yang negatif atau tidak sesuai keinginan kita, kira-kira kita siap nggak kalau itu sampai terjadi? Kalau misalnya kita nggak siap, terus bagaimana keluarga kita nantinya? Makanya saya mau berpesan buat para istri,
sebisa mungkin usahakan Anda untuk bekerja. Jangan hanya mengandalkan income dari suami Anda. Begitu juga sebaliknya untuk para suami. Jangan larang istri Anda untuk bekerja. Saya tahu para suami itu pasti tentu sayang sekali sama istrinya, takut istrinya kecapean apa dan sebagainya. Tetapi kalau sesampai dari pengalaman saya, kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, setelah itu gimana keadaan istri Anda kalau misalnya amin-amin suaminya nggak ada, terus dia baru mau mulai bekerja, sementara anak masih kecil-kecil, siapa yang bisa membantu? Ya, jadi itu pesan dari saya, Pak John. Oke, Pak Anton. Oke, Bapak Ibu, saya ingin tanya, di sini Bapak Ibu yang sudah pernah baca buku Cash Flow Quadrant siapa? Sudah baca semua? Ada yang banyak yang belum? Oh, banyak yang belum. Oke, saya cuma cerita sekilas saja. Mungkin di slide boleh minta tolong ditampilin. Jadi gini, sebetulnya di dalam buku Cash Flow Quadrant itu kan kita bekerja itu kan ada dibagi 4. Ada yang namanya employee, iya kan? Employee itu kan kita kerja sama orang. Nah, kayak istri saya sebelumnya itu kan sebetulnya jadi employee, Bapak Ibu. Nah, terus kemudian ada juga yang kedua adalah self-employee. Self-employee berarti kan kita memperkerjakan diri kita sendiri, gitu ya. Misalnya kita jadi pengacara, kita buka toko, berarti kan kita memperkerjakan diri kita sendiri, betul kan? Karena apa? Kalau kita nggak kerja, kita nggak buka praktek, kita nggak buka toko, dapat duit nggak? Nggak dapat duit. Jadi mau nggak mau kita harus kerja baru dapat duit, gitu kan? Jadi kalau orang bilang yang sisi sebelah kiri itu sebetulnya kayak kita bekerja untuk uang, gitu kan ya? Nah, soalnya kalau kita nggak kerja, kita nggak ada uang nggak datang. Nah, yang di sisi sebelah kanan itu kan ada kuadran yang namanya bisnis B, bisnis dan juga investor. Nah, yang berbeda apa? Kalau di sisi kuadran sebelah kanan ini menariknya adalah kita nggak perlu kerja buat uang. Nanti uang yang kerja buat kita atau sistem yang kerja buat kita, gitu kan? Nah, ini kan yang menarik, betul nggak teman-teman? Kira-kira di sini siapa yang ingin nanti uangnya kerja buat kita? Semua mau kan, pasti kan? Nah, berarti secara normalnya harusnya kita punya bisnis, betul nggak? Nah, tapi mungkin orang bertanya, bedanya apa bisnis sama self-employee, gitu kan ya? Salah satu titik yang paling membedakan antara bisnis atau self-employee sebetulnya gini. Jadi kalau kita bilang ini bisnis, kalau misalkan Anda sudah kerjakan setahun, 2 tahun, setelah itu dalam tanda kutip tidak Anda kerjakan, misalnya 1 bulan, 2 bulan, ataupun setahun, income Anda itu nggak turun. Paham ya? Income Anda itu nggak turun. Dia tetap bisa jalan stabil atau bahkan bisa naik. Itu baru yang namanya bisnis. Nah, Bapak Ibu, pasti kita semua pasti ingin punya yang namanya bisnis dan mungkin nanti terakhir jadi investor, betul? Nah, pesan dari saya begini Bapak Ibu. Kayak tadi istri saya juga udah bilang jangan sampai, maksudnya gitu ya. Ini kan Bapak Ibu sudah dengerin. Dia ini dulu dari awal sangat ngotot, dia nggak mau. Tetap ngototnya jadi apa? Employee gitu ya. Nah, karena susah. Meskipun levelnya tinggi ya, meskipun branch manager itu pun berarti masih di employee gitu ya? Masih di employee, setinggi-tingginya jabatan. Selama kita masih kerja sama orang gitu ya. Kalau kita nggak masuk sebulan masih tetap digaji, itu berarti bukan employee, itu ownernya berarti ya. Tapi kalau namanya karyawan setinggi-tingginya jabatan, itu kan masih karyawan, betul kan? Dan itu biasanya memang akan jadi lebih susah untuk dia tinggalkan, itu lebih berat nantinya. Karena ya itu tadi sayang lah gitu kan ya, eman-eman kalau ini dilepas gitu kan ya. Nah, biasanya semakin berat secara mental itu untuk mereka nanti mau pindah ke bisnis. Nah, pesan saya dari istri saya juga tadi cerita, cukup saya aja yang ngalami hal seperti ini. Walaupun sebetulnya nggak percaya istri saya gitu ya. Makanya saya sempat mikir, ini yang nggak percaya istri saya kok yang kena saya gitu ya. Yang kena kritis itu saya. Nah, saya cuma mikir, untungnya kok saya masih dikasih kesempatan kedua sama Tuhan. Mungkin saya juga berpikiran, mungkin saya dikasih kesempatan sama Tuhan untuk kita bisa bantu orang lebih banyak lagi. Cuma yang saya bilang buat teman-teman semua, jangan sampai nanti kita itu ngalami seperti yang apa saya ngalami gitu. Karena saya nggak tahu ya,
Iya, kalau misalkan kita masih dikasih kesempatan kedua, lah kalau lanjut gitu kan, nah terus gimana? Bapak Ibu percayalah bahwa di bisnis ini luar biasa. Orang baca buku ini kadang ada dua reaksi ya, percaya gitu kan ya, sama yang kedua nggak percaya. Kadang orang mikirnya Allah itu yang buat buku itu kan supaya dia laris, supaya dia kaya, karena dia dapat uangnya dari nyetak buku, jualan buku gitu kan ya. Bapak Ibu, sesuatu hal yang positif, kita bisa tahu ini adalah buku yang bestseller ya Pak Johan ya, termasuk bestseller. Nah kalau misalkan kita baca buku-buku yang positif, kita nggak percaya, kan nggak mungkin jadi bestseller dan bertahan, betul nggak? Kalau buku ini isinya bohong semua Bapak Ibu, kira-kira masih jadi bestseller nggak? Nggak mungkin. Bapak Ibu pesan dari saya, makanya rintis bisnis ini dengan benar. Ikutin sistemnya, ikutin pendidikannya, supaya nanti benar-benar Anda juga bisa menikmati passive income seperti kayak Pak Johan, seperti kayak leader-leader semua di sini. Seperti itu Pak Johan, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Antara, Bu Devina. Kasih plus dong untuk pasangan Star Diamond ini. Luar biasa. Minimal rekan-rekan, sekali lagi dibuktikan, ya sebenarnya sudah berkali-kali ya, bahwa sekali lagi hari ini bisnis. Ya, saya tahu, saya pun dulu teman seperjuangan dengan Pak Anton. Kita masih ya belum nikah ya kan, single, mahasiswa. Ya, kita setiap kali cerita bisnis HDI dari sejak 20 tahun yang lalu. Orang selalu mengatakan bahwa apa yang kita lakukan ini cuma seperti sales. Betul ya Pak ya? Cuma jual-jualan dan segala macam. Tapi hari ini minimal Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, Anda menjadi saksi 21 tahun berarti ya? 22 tahun? Iya, 20 tahun, 21 waktu sekarang 21 tahun ya. 21 tahun ya, Pak Anton merintis bisnis ini. Dan meskipun kejadiannya tidak diharapkan, tapi minimal kejadian yang menimpa keluarga beliau itu hari ini menunjukkan kepada kita semua bahwa sistem bisnis HDI itu jalan. Kalau nggak jalan, nggak mungkin dong 20 hari ditinggal omsetnya naik. Sekali lagi berikan aplaus yang luar biasa untuk bisnis HDI. Terima kasih.